Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiskia Adisya Putra dengan NIM 5220411 Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi saya, yaitu mengenai Markdown Editor. Aplikasi saya ini saya beri nama Markdown. Jadi untuk halaman splash screen-nya seperti ini, ada animasi loading-nya, kemudian nama aplikasinya. Setelah dari halaman splash screen tadi, kalau misalkan user belum melakukan login, dia akan masuk ke halaman login terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan user sudah melakukan login, user akan langsung diarahkan ke halaman berandanya. Karena di sini saya belum melakukan login, jadi saya akan login terlebih dahulu. Tapi sebelum itu saya akan melakukan registrasi akun baru. Ini kita kasih masuk nama, kemudian email, kemudian password. Oke, setelah itu tekan register. Oh, ini emailnya udah saya daftarkan. Coba saya hapus dulu. Saya hapus dulu yang ini. Oke, kemudian saya coba daftarkan lagi. Oke, setelah melakukan pendaftaran, user harus melakukan verifikasi akun terlebih dahulu sebelum ia bisa melakukan login dengan akunnya. Ketika user mengajukan verifikasi, nanti akan dikirim email pembayaran ke email user. Saya coba cek emailnya. Oke, ini masuk di sini aplikasi akun sebesar Rp75.000. Di sini untuk pembayarannya saya menggunakan payment gateway dari TriPay. Kalau misalkan saya di simulatornya, akan masuk ini jam 14.41 barusan berarti. Kalau kita cek seperti ini, ada akun user dan namanya. Karena di sini saya belum menghosting backendnya ke cloud, ke internet, jadi simulatornya ini saya tidak bisa gunakan untuk melakukan simulasi pembayaran. Tapi saya bisa melakukan simulasi pembayaran dengan mensimulasikan apa yang simulator itu lakukan menggunakan Postman. Jadi saya menggunakan Postman untuk mensimulasikan pembayaran yang dilakukan user. Ini saya copy dulu untuk kode registrasi yang user lakukan tadi. Ini kode registrasinya. Oke, ini statusnya sudah sukses. Kalau misalkan sukses, kita bisa cek di email user, nanti akan dikirim pemberitahuan kalau pembayarannya sudah berhasil. Kalau misalkan kita cek di dashboardnya juga, oke, user yang barusan tadi didaftarkan ini statusnya sudah terverifikasi. Oke, setelah user melakukan sudah terverifikasi akunnya, user bisa melakukan login sekarang. Untuk loginnya kita kasih masuk tadi, kemudian passwordnya. Oke, kalau berhasil, passwordnya nggak salah, nanti akan ada email OTP yang dikirimkan ke email user. Saya cek OTP-nya dulu. Oke, ini OTP-nya, saya copy saja, masukkan. Oke, setelah melakukan verifikasi OTP, sekarang user sudah ada di halaman utamanya, halaman berandanya.
Oh iya, untuk yang kirim email tadi saya menggunakan SMTP service dari Google Mail. Jadi saya pakai akun saya saja karena saya nggak mau cari yang berbayar. Oke, selanjutnya saya akan coba mengetes fitur-fitur apa saja yang ada di aplikasi yang saya buat ini. Pertama di sini kita bisa menambahkan markdown. Di sini saya masukkan title-nya, misalkan belajar markdown. Oke, karena ini markdown jadi kita bisa menggunakan sintaks dari markdown. Contoh ini ada title heading 1. Terus ini juga ada toolbar untuk pengguna mobile. Kita bisa manfaatkan toolbar. Karena di sini saya mau pakai H4. Saya tulis aja heading 4 di sini. Dan saya bisa melakukan membuat tulisan miring. Oke. Jika user sudah merasa cukup, dia bisa menekan tombol ini untuk menyimpan markdown-nya. Tapi kalau misalkan user belum mau menyimpan, dia bisa menekan ini untuk melakukan preview seperti apa hasil markdown-nya. Bisa kita lihat ini seperti markdown pada umumnya ya. Oke, kalau yang tombol ini untuk menghilangkan dan memunculkan toolbar-nya. Nah, oke. Selanjutnya saya coba untuk save. Oke, udah di save karena nggak ada lambang bintang di sini, artinya sudah di save. Saya bisa kembali. Ini kalau misalkan user habis melakukan save, user akan kembali ke halaman detail ya. Detail yang apa saja yang barusan user tuliskan. Ini seperti ini. Kita kembali lagi di halaman utamanya, sudah ada sini yang tadi user tuliskan markdown-nya. Coba saya tambahkan lagi di dalam listnya. Saya save. Oke, sekarang sudah ada 2. Oke, selanjutnya saya coba untuk melihat detail. Ya, ini untuk melihat detail ya user tinggal menekan salah satu kartnya saja, ini kart markdown-nya. Kemudian user bisa melakukan edit. Tadi ini bisa di preview dulu, tapi kalau misalkan mau di save langsung juga bisa. Misalkan dikembali, ini sudah terubah ya. Ini juga sudah berubah. Kemudian ada tombol untuk menghapus markdown-nya. Misalkan kita tekan, ditanya konfirmasi dulu, ini mau beneran dihapus apa tidak. Saya mau dihapus, jadi tekan confirm. Selanjutnya sebenarnya ada ekspor ke PDF, cuma karena waktunya nggak sempat jadi saya belum bisa digunakan untuk ekspor ke PDF-nya. Saya belum tahu caranya gimana kita bisa mendownload dari URL terus nyimpan ke perangkat user gitu, ke directory download mereka. Oke, itu untuk markdown-nya, fitur-fitur di markdown. Dan selanjutnya saya coba ini untuk fitur user. Di fitur user kita bisa melakukan ubah password. Misalkan di sini saya harus masukkan password saya yang lama dulu. Kemudian saya masukkan password baru. Salah password lamanya, saya salah ketik mungkin. Oke, coba tes. Oke, berhasil. Kalau misalkan user berhasil melakukan pengubahan password, nanti user akan otomatis logout, jadi harus login kembali.
Oke, tadi saya sempat lupa apa password baru apa yang saya masukkan. Oke, kalau login seperti tadi diserahkan eh, dikirim OTP lagi. Oke, selain password, di sini user juga bisa tentu saja bisa melakukan login. Oke, saya rasa itu saja fitur-fitur dari aplikasinya. Oh iya, untuk backendnya di sini saya menggunakan dari Pocket Base. Kemudian untuk database-nya saya menggunakan SQLite yang sudah memang integrasi dengan Pocket Base tadi. Seperti ini, kalau misalkan kita menggunakan Pocket Base, ini sudah otomatis ada dashboard adminnya. Ini ada tabel user, tabel marks, registration. Ini salah ini. Saya ngetes apa saya hapus. Kemudian di sini ada super user, autentikasi, external autentikasi, dan ada OTP juga. Ini saya kurang tahu ini apa ini. Oke, selanjutnya untuk arsitekturnya. Untuk arsitekturnya di sini Oke, untuk arsitekturnya di sini saya membagi kode-kodenya menjadi beberapa bagian. Di sini ada 4 bagian, yaitu data, ada domain, application, kemudian presentation. Untuk data sendiri di sini isinya adalah repository atau kode repository. Repository ini fungsinya untuk berkomunikasi dengan API di luar, API eksternal seperti database tadi, backend, kemudian juga API untuk local storage seperti itu. Kemudian selanjutnya ada domain. Domain ini berisi model-model. Kalau misalkan di MVC ya model itu pada bagian modelnya. Kemudian application ini berisi service ini seperti berisi logika bisnisnya ini ada di dalam bagian application pada bagian service-nya. Jadi service itu menangani logika bisnis. Mereka menggabungkan berbagai repository di dalamnya. Contohnya kalau misalkan logik bisnis untuk login, itu nanti mereka menggunakan out repository, kemudian hasil outnya itu seperti token disimpannya ke local storage-nya yang secure storage ini disimpan di situ. Kemudian presentation ini ya bagian UI-nya gitu, yang widgetnya dan segala macam. Ada juga controller ini dia mengatur state dari widget. Kalau misalkan kita lakukan kayak fetching data itu kan harus nunggu dulu, harus ada jedanya berapa lama karena nggak bisa langsung. Jadi controller ini mengubah statusnya dari misalkan pas mulai fetching data itu ke loading dulu. Kalau misalkan loadingnya berhasil ya nanti baru muncul datanya di halaman. Kemudian kalau misalkan fetchingnya gagal, error, itu nanti controller ini mengubah status UI-nya ke error, jadi tampil error gitu. Oke, untuk arsitekturnya. Untuk struktur kodenya untuk struktur kodenya saya memisahkan kodenya juga menjadi beberapa fitur, misalkan login, register, kemudian ganti password, terus logout. Itu semua
semua fitur-fitur tadi itu dikasih masuk ke dalam fitur autentikasi. Kemudian untuk yang tadi markdown itu ada tambah markdown, hapus markdown, edit markdown itu digabung menjadi satu fitur, yaitu fitur mark ini di sini. Oke, selain itu kalau misalkan kita lihat di sini secara struktur kode juga saya memisah-misahkan. Misalkan widget-widget yang dipakai di banyak tempat itu saya taruh di common widgets. Common widgets ini isinya seperti kayak dialog-dialog begitu isinya. Ada juga kayak kolom-kolom input yang sudah saya custom. Kemudian ada constants, ini isinya konstanter seperti warna primary, secondary, atau ukuran-ukuran seperti small itu saya 4 pixel, medium itu 8 pixel, medium 16 pixel. Kemudian exceptions ini kelas untuk custom error. Jadi custom kelas-kelas yang dia extend dari errornya di dat itu, kemudian saya custom biar errornya itu tidak cuma message saja tapi ada banyak field lainnya. Kemudian selanjutnya fitur ini yang tadi fitur-fitur itu. Kemudian interface dulu. Interface seperti ada interface sini, interface untuk membuat API URL builder, ada interface untuk HTTP hot repository, dan banyak lagi. Kemudian infrastruktur ini ya sebenarnya cuma implementasi dari interface-nya saja tadi. Kemudian ada utils, ini isinya utility. Oke. Kalau misalkan mau dilihat kodenya, contoh saya mau lihat repository out repository ya. Ini out repository seperti ini bentukannya. Tentunya repository untuk register user ini dia menerima parameter name, email, kemudian password. Nah, jadi dari ketiga itu nanti langsung dikirim menggunakan HTTP package seperti itu. Kemudian di sini ada metode out password, request password untuk yang resetnya, kemudian konfirmasi reset password. Ini juga ada request verification, verifikasi OTP, dan send requestnya. Ini helpernya aja sih. Dan kalau service, mungkin misalkan out service seperti tadi saya jelaskan, tadi saya jelaskan soal login ya. Ini login password ini kan dia menggunakan repository untuk dia menggunakan out repository. Ini metodenya authority password. Kemudian hasil outnya itu disimpan ke ini shared preference. Oke, berarti ini dia simpan di local storage yang tidak terenkripsi. Untuk yang terenkripsi itu kalau misalkan yang verifikasi OTP, habis user melakukan verifikasi OTP itu oke, nih yang tadi OTP ID-nya diambil, terus kemudian dengan OTP ID dengan OTP yang user kasih masuk tadi, jadi kita kirimkan menggunakan out repository menggunakan metode verify OTP. Kemudian hasilnya itu kan nanti dikirim token dari backend-nya. Token itu kita simpan ke secure storage, jadi simpannya ke secure storage repository. Nanti dalam repository ini kita bisa gunakan di berbagai tempat. Dan ini saya melakukan refresh untuk memperbarui isi out provider. Ini kalau misalkan logout ini logout yang tadi kita simpan di secure storage repository itu kita hapus, tokennya itu kita hapus dari secure storage-nya. Terus kita refresh lagi biar kosong, dia punya provider ya.
Oh ya, soal provider nih untuk caching data, caching di memori. Jadi kalau aplikasinya ditutup itu hilang. Beda dengan secure storage, itu dia cachingnya dia di seperti local storage lagi browser itu. Jadi kalau misalkan aplikasinya ditutup, dia tidak hilang, dia masih tetap. Jadi kalau misalkan dibuka selanjutnya masih tetap ada. Saya pikir cukup itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf atas kesalahan kata-kata dan lain-lainnya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan saya tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.